Bacaan dari nubuat Yehezkel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah sabda Tuhan Allah. Engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, Aku ini Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau itu manusia, bukan Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Dengan hikmat dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendarahanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh karena itu, beginilah sabda Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Mereka akan menghunus pedang melawan hikmatmu yang terpuja dan menajiskan semarakmu. Mereka akan menurunkan dikau ke liang kubur, dan engkau akan mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di depan pembunuhanmu, Aku ini Allah? Padahal bagi para penikahmu, engkau adalah manusia, bukan Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat, dibunuh oleh orang asing. Sebab akulah yang mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Tuhan bersabda, "Seharusnya aku menghempas bangsa jahat ini dan melenyapkan ingatan akan mereka di antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh, jangan-jangan lawan mereka salah mengerti." Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Jangan-jangan lawan berkata, "Tangan kamilah yang jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya itu." Sebab lawan itu suatu bangsa yang bodoh, dan tidak ada pengertian pada mereka. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang, dan 2 orang dapat menghalau 10.000 orang, kecuali kalau Allah, gunung batu mereka, telah menjual mereka dan menyerahkan mereka. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Hari bencana bagi musuh telah dekat, dan akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya. Ia merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya,
miskin, sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apakah yang dapat kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan menjelaskan bahwa alangkah sukarnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, dan lebih mudah seekor unta masuk melalui pintu lubang jarum. Gambaran pintu lubang jarum kemudian menjadi gambaran yang begitu sederhana, tetapi mengingatkan kita semua untuk pentingnya hidup lepas bebas dari segala keterikatan duniawi. Lubang jarum adalah pintu kecil yang menjadi akses keluar masuk tembok gerbang kota. Setiap kota di wilayah Timur Tengah sebagian besar memiliki tembok, dan selain pintu gerbang utama ada pintu untuk keluar masuk, dan juga dibuat sedemikian kecil sehingga hanya dilalui oleh satu atau beberapa orang saja, dan tanpa membawa beban yang banyak. Pintu ini dapat dilalui juga oleh unta yang menjadi alat sarana untuk membawa barang. Tetapi ketika memasuki pintu itu, semua beban harus dilepaskan supaya unta itu bisa masuk melalui pintu yang kecil itu. Saudara-saudariku yang terkasih,
Gambaran yang disampaikan oleh Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua supaya kemudian dalam perjalanan kehidupan kita, kita hidup lepas bebas dari semua kelekatan duniawi jika ingin mengikuti Tuhan. Jika ingin memasuki kerajaan surga, kita hendaknya lepas dari semua kelekatan-kelekatan duniawi. Dalam teks ini, Yesus tidak membenci orang kaya. Ia juga tidak memvonis bahwa orang kaya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena baik orang kaya maupun orang yang miskin, kalau masing-masing dari mereka tidak hidup lepas bebas dari kelekatan-kelekatan duniawi, maka entah kaya atau entahkah miskin sama-sama tidak punya hak untuk memasuki kerajaan surga. Dan kita juga menemukan saat ini ada banyak orang yang dalam tanda kutip kaya, memiliki harta kekayaan, tetapi dalam hidupnya gemar berbagi kepada sesama, membantu orang lain, dan juga memiliki hati yang membantu. Dan orang-orang ini dalam tanda kutip mereka seharusnya punya hak dan pantas untuk memasuki kerajaan surga. Dengan ini, bagi Yesus harta kekayaan harusnya menjadi sarana dan bukan tujuan dalam kehidupan kita. Tentu pesan penting bagi kita semua, kita tentu tidak kaya, kita juga tidak miskin. Tetapi seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, kita selalu bermegah-megah atas kesuksesan, atas pencapaian-pencapaian yang sudah kita gapai, atas kesuksesan yang kita dapatkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kesuksesan yang kita dapatkan dan gapai ini seringkali menghantar kita untuk memegahkan diri dan lupa bahwa semuanya itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Semoga melalui pesan Injil pada hari ini dan juga bacaan yang pertama, kita diingatkan untuk senantiasa ingat bahwa tujuan hidup kita adalah Yesus Kristus sendiri yang menjadi jalan keselamatan dan sarana satu-satunya untuk menggapai surga. Rahmat Allah menolong kita. Amin.